kita dan bagaimana caranya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mempersiapkan untuk pemaparan materinya ya. Dokter, sudah siapkah? Siap, siap. Ya, oke. Atas ruang dan waktunya, kami persilahkan, Dok. Oke, terima kasih pada Kak Jana, Kak Fitri, dan para tim dari Ruang Hati sekalian, dan juga para peserta ya. Malam ini kita webinar ya. Jadi Ruang Hati punya acara banyak, dan salah satunya webinar, dan kebetulan saya yang ngisi ya. Jadi Ruang Hati juga acara banyak ya, ada acara celoteh segala macam, nanti bisa dilihat-lihat ya di Ruang Hati. Nah, tema malam kita ini adalah enjoy the process ya, atau trust the process, atau enjoy the path ya, menikmati jalan ya, menikmati proses, menikmati perjalanan menuju tujuan kita. Nah, namun sebelum masuk ke dalam materi, saya mau mengajak para sahabat sekalian di sini untuk kita sekedar memberikan jeda buat hati kita. Maksudnya apa memberikan jeda? Jeda adalah ruang. Jeda adalah tempat kita bisa beristirahat sementara. Nah, gimana caranya? Ya silakan ya teman-teman mengikuti paparan petunjuk yang saya sampaikan ya. Saat ini mungkin para teman-teman di tempat duduk masing-masing bisa sekedar merasakan ya rasanya duduk. Ya. Kita bisa merasakan dengan lebih memberikan perhatian pada alat duduk kita. Persentuhan alas duduk kita dengan area bokong atau pantat kita. Kita bisa rasakan tekanan di sana. Kita bisa rasakan beban tubuh yang sedang ditumpu di area itu. Dan kita juga bisa merasakan tekanan atau support dari tempat alas duduk kita. Apakah empuk, rata, kita bisa rasakan ya. Dukungan dari alas duduk yang mendukung berat tubuh kita. Sambil kita merasakan itu, kita bisa sadari. Kadang-kadang perhatian kita pergi kemana. Kita tidak selalu bisa konsentrasi di situ. Kadang-kadang kita bisa terpikir kemana-mana. Mungkin kita kadang-kadang bertanya, ini ngapain ya? Kenapa saya perlu ngerasain kursi duduk gitu? Atau pikiran kita masih memikirkan kegiatan-kegiatan tadi kita ya. Kegiatan tadi pagi, tadi siang, atau bahkan selama seminggu ini gitu ya, ada hal-hal yang belum beres. Atau mungkin pikiran kita loncat-loncat ke tempat lain, ke masa depan. Apapun yang sedang muncul di pikiran kita, di hati kita, sekedar perlahan perhatian kita arahkan ke alas duduk. Kita arahkan ke tubuh kita, berat tubuh kita yang sedang ditopang oleh alas duduk. Sadari perhatian kita yang bergeser. Sadari kadang pikiran kita suka bergerak ya. Dan kita kembalikan ke alas duduk. Kita ajak pikiran kita, batin kita ikut duduk ya. Ikut duduk, ikut beristirahat bersama kita. Mungkin dia kadang-kadang masih loncat-loncat. Tapi kita undang lagi. Ayo kembali. Kembali ke sini. Kembali duduk bersamaku. Sesekali kita bisa tarik nafas panjang. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas panjang, lepaskan. Izinkan pikiran kita untuk beristirahat bersama ya.
duduk di sini. Latihan seperti ini tuh ibaratnya seperti seseorang yang habis berlari ya. Habis lari panjang, lelah, lalu dia duduk di bawah pohon yang rindang. Dia duduk, lalu dia nyender di batang pohon yang sangat kokoh itu, dan dia menghela nafas. Batin kita, pikiran kita juga bisa ikut beristirahatnya seperti itu. Kita berikan jeda sementara ya. Karena pikiran kita mungkin sudah bekerja capek ya. Jadi saat ini sekedar kita berikan jeda sementara. Menikmati duduk. Menikmati istirahat. Bahkan mungkin kita bisa menikmati suasana di ruangan kita masing-masing. Mungkin sejuk, mungkin ada sepoi-sepoi udara, angin. Kita juga tidak harus menutup mata ya. Kalau yang membuka mata kita bisa melihat luasnya ruangan kita ya. Ruangan kita yang luas. Kita bisa melihat bahwa ada ruangan ini. Dan kita berada di tengah-tengahnya. Kita berada di dalamnya. Kita menikmati duduk kita bersama ruangan kita. Sekedar menikmati istirahat ini. Oke. Kita bisa rasakan ya bedanya. Ketika kita mulai bisa beristirahat, hati kita mulai melembut ya. Hati kita mulai tenang. Tadi ketika kita belum beristirahat, mungkin kita masih kayak rasanya tegang, rasanya mungkin masih kemana-mana. Perlahan-lahan dengan kita mengajak batin kita, hati kita duduk, kita bisa merasakan dia makin tenang, makin lembut, makin soft, relax. Ya, ingat perasaan ini. Ya, ini adalah jeda untuk hati kita. Oke, kita bisa perlahan-lahan kembali ke layar gadget untuk saya akan memaparkan materi ya. Saya izin share ini ya, PPT-nya. Slide saya sudah terlihat ya, dan suara saya cukup jelas? Sudah, Dok, dan sangat jelas. Oke. Ya, para sahabat sekalian, kita hari ini akan tentang pentingnya proses ya, dibanding goal atau tujuannya. Bagaimana kita mementingkan proses, bagaimana kita berpikir secara proses, bagaimana kita menikmati proses atau perjalanannya, dibandingkan goal. Kenapa kita berfokus pada proses? Karena sudah banyak orang berfokus pada goal ya. Siapa sih orang yang nggak punya goal? Siapa sih orang yang nggak punya cita-cita ya? Pengen ini, pengen itu ya. Nah, seperti di slide pertama ini ya. Di gambar tengah ada desire ya. Ada dorongan hasrat untuk memiliki sesuatu. Ada simbol uang di situ, ada simbol rumah ya, properti di situ. Kita punya kecenderungan untuk memiliki sesuatu, entah memiliki keuangan, kekayaan, entah memiliki properti ya, entah rumah, mobil, kendaraan, termasuk memiliki keluarga, relasi, percintaan, dan macam-macamnya. Ada hasrat di dalam diri kita yang mendorong kita untuk memiliki hal-hal itu. Nah, kita bisa bergeser ke gambar yang
kiri atas ya, yang hijau. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana memenuhi hasrat itu. Mau kemana? Di mana tempatnya? Kapan? Sama siapa saya bisa memenuhi hasrat itu? Kita mungkin kadang bingung. Tapi kalau kita lihat juga gambar yang lain misalnya yang di kanan atas gitu ya. Biarpun kita nggak mengerti, pokoknya aku pingin meraih ya. Aku pingin mencapai itu. Aku pingin mendapatkan medalinya. Aku pingin menang dalam hidup ini. Aku pingin sukses, kata kita. Kata semua orang. Dan juga gambar yang di bawahnya. Kita pingin selalu menanjak, mencapai suatu kesuksesan, mencapai suatu keberhasilan, mencapai suatu peningkatan. Yang uangnya mungkin saat ini sekian gitu ya, kita pengen ke depannya berkali-kali lipat ya. Mungkin 10 kali lipat misalnya. Yang saat ini mungkin belum lulus, kita pengen ke depannya lulus ya. Yang saat ini pekerjaannya jabatannya sekian, mungkin kita pengen ke depannya ada naik, ada upgrade jabatan. Kita selalu menginginkan banyak hal ya. Menghasrati hal-hal tersebut. Nah, namun apakah hasrat kita itu terarah? Nah, di sini kita berbicara tentang goal. Apakah hasrat kita cukup terarah menuju target, menuju goal? Maksudnya apa? Ya, kita bisa lihat ya gambar yang di kiri atas ya. Pemanah perempuan ya. Panahnya tidak ada yang sampai. Kita bisa lihat karena dia mungkin tertutup matanya. Ya, itu adalah simbol saja. Simbol bahwa mungkin dia tidak jelas akan tujuannya. Dia tidak jelas membangun goalnya. Nah, namun kita lihat yang di sebelah kanan, pemanah yang laki-laki, bahkan panahnya terang, menyala. Nah, seperti sebuah melambangkan simbol kejernihan, kejelasan. Nah, kejernihan sebuah goal itu seringkali dijelaskan dengan ini ya, SMART yang di bawah ini ya, SMART. Ya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kalau yang belum tahu saya jelaskan dikit ya, intinya goal kita, target kita tuh perlu jelas, perlu spesifik. Di mana, sama siapa, seperti apa, barangnya apa, jumlahnya berapa gitu ya. Dan M, perlu terukur, measurable. Terukur kapan kita mencapai itu. Jumlahnya seperti apa? Misalnya uang. Saya bisa mencapai kaya jika jumlah uang saya sekian puluh juta per bulan misalnya. Ya. Dan kalau saya sudah mencapai itu, artinya itu ukuran saya sudah mencapai. Ya. Ada ukurannya, terukur. Dan yang A, attainable. Apakah kita bisa memastikan bahwa pencapaian-pencapaian kita itu sesuai dengan sumber daya yang kita miliki? Dalam arti, apakah kita mampu mencapainya? Apakah kapasitas kita cukup mencapai itu? Ya, jadi terukur sesuai dengan kapasitas kita. Yang berikutnya, relevant. Apakah tujuan kita itu terkait? Misalnya terkait dengan latar belakang kita, gitu ya. Kita punya latar belakang, saya misalnya latar belakangnya dokter. Terus saya ingin kerjanya di bidang komputer. Nah, itu kan mungkin nggak relevan ya, tidak terkait. Apakah relevan juga dengan goal-goal kita yang lain? Apakah relevan juga dengan kehidupan kita yang lain, dengan lingkungan kita dan segala macam? Ya. Nah, kita juga perlu mengukur. Semakin relevan, maka goal itu akan semakin jelas ya. Dan yang terakhir adalah T, time base atau settingan waktunya kapan ya. Kapan kita mau mencapainya ya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nah itu perlu jelas. Nah, katanya kalau kita menyusun goal dengan kriteria-kriteria ini sudah kita penuhi, maka goal itu akan lebih jelas dan mudah dicapai. Ya. Nah, namun, nah ini kita mulai masuk. Apakah dengan kita sudah cukup jelas, goal itu pasti tercapai? Apakah kita dengan terobsesi mencapai goal itu, kemudian kita pasti bisa mencapainya? Ternyata tidak. Ada proses di sini. Kita bisa lihat gambar di sebelah kiri atas ya. Ada tangga ya. Ini gambar seorang yang pingin lulus ya. Kita bisa lihat di tangga paling atas itu ada sertifikat ijazah yang digulung ya dengan topi sarjana ya.
Ini kayak orang yang sedang kuliah, ya, sedang belajar, lalu dia mau lulus, mencapai sarjananya. Makanya kita bisa lihat tuh, ada tangga-tangga di sana, ada proses yang dia perlu kerjakan. Ada langkah-langkah anak tangga, satu langkah, anak tangga berikutnya, untuk dia mencapai goalnya dia. Jadi tidak cukup hanya memiliki goal yang jelas. Ternyata di balik goal itu ada prosesnya yang perlu diperjelas lagi. Makanya kita bisa lihat tuh rumit ya, prosesnya seorang mahasiswa untuk lulus ya. Kita bisa lihat di tangga-tangganya. Dia harus belajar, dia harus mengatur waktu, dia harus membuat catatan ya. Dia harus menyediakan juga fasilitas tertentu, buku lah, bolpen lah, laptop lah, dan segala macam. Dia perlu menyediakan banyak hal. Dia perlu menyusun langkah-langkahnya. Dia perlu menyusun strateginya. Dan semua itu adalah proses. Semua itu adalah jalan untuk mencapai goal. Tanpa jalan, tanpa proses, maka goal tidak akan tercapai. Yang jadi masalah seringkali adalah yang di sebelah kanan atas. Ternyata rumit. Untuk mencapai goal kita, menjalani proses itu ternyata tidak mudah. Seringkali banyak hambatan, banyak tantangan, banyak kerumitan. Seringkali situasinya tidak mendukung kita untuk menuju tujuan. Dan kita menderita. Kita mengalami distress. Dan ketika kita mengalami distress, otomatis kita semakin terhambat menuju tujuan. Kita akan semakin sulit menjalani proses. Apa yang membuat kita distress? Nah, beberapa hal saya akan menjelaskan di sini ya, yang di bawah ya. Selain proses itu penting, namun ternyata proses itu juga membawa kita kepada penderitaan, kesulitan-kesulitan tertentu. Nah, beberapa masalah itu juga ditambahkan dengan, karena kalau kita terobsesi hanya pada goal, ternyata goal itu sendiri bermasalah. Kalau kita hanya terobsesi pada goal, lalu kita melakukan proses dengan baik, kita seringkali hanya memilih ada dua. Entah kita jadi pemenang, atau kita jadi pecundang. Dalam arti kita berhasil atau gagal. Jadi kesannya, kalau kita tidak mencapai goal, kita dianggap sebagai pecundang. Kita dianggap sebagai orang gagal. Makanya ada tekanan di sana. Ada stres di sana untuk aku harus berhasil gitu ya. Dan tuntutan itu kepada diri kita itu rasanya bisa berat ya. Rasanya bisa membawa stres ya. Aku kalau nggak berhasil berarti aku manusia gagal. Dan kita nggak bisa terima kalau kita jadi manusia gagal. Makanya ada tekanan stres di sana untuk berhasil. Kepastian harus berhasil. Kita harus jadi pemenang. Ya. Kalau nggak pemenang, berarti saya pecundang. Kita begitu keras menghakimi diri kita untuk mencapai goal. Kedua, goal itu sendiri adalah hanya perubahan sementara. Kalau kita hanya terobsesi pada goal, hanya terobsesi pencapaian goal, maka kita tidak bisa melihat prosesnya. Sedangkan goal itu hanyalah anak tangga terakhir. Berarti dia cuma satu anak tangga. Dia cuma sebuah perubahan plek gitu ya. Satu sementara berubah. Udah. Apakah selesai? Kan tidak ya. Apakah setelah kita mencapai goal, setelah mahasiswa, terus dia mencapai kelulusan, apakah berarti dia akan bahagia selamanya? Ternyata tidak. Itu cuma sementara. Dia lulus, makanya di berikutnya ada tulisan kebahagiaannya terbatas. Dia hanya bahagia sesaat. Dia hanya bahagia pada saat dia mencapai goal. Dan pencapaian goal itu hanyalah periode pendek. Makanya banyak orang yang kadang sudah mencapai sesuatu, bahagia sih. Tapi kemudian stres lagi. Kenapa? Karena ada yang berikutnya lagi. Ternyata hidup nggak selesai. Hidup nggak begitu kita mencapai satu goal, kita bahagia dan selesai. Lalu kita tuntas, lalu kita bahagia selamanya. Tidak. Itulah kenapa salah satu beberapa masalah ini itu menyebabkan kalau kita hanya terobsesi pada goal, itu malah menimbulkan kita penderitaan-penderitaan tambahan. Dan yang terakhir juga, bukan kemajuan jangka panjang. Jadi terobsesi pada goal saja, itu membuat kita tidak berfokus akan kemajuan yang jangka panjang. Karena kalau kita berfokus pada kemajuan, kita berfokus pada perkembangan, sebenarnya kita tidak perlu terlalu terobsesi pada goal.
Kita hanya berfokus saja pada proses. Kita hanya berfokus saja untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan kapasitas kita, melakukan yang lebih baik daripada kemarin. Ya, sesederhana itu. Hari kemarin begini, saya hari ini lebih baik. Besok saya mau lebih baik lagi. Udah, tidak ada hal-hal yang perlu kita obsesikan selain saya hanya ingin lebih baik. Kalau kita berfokus pada goal, maka kita tidak bisa berfokus pada ini. Kita hanya mikirin, aku sekarang masih gagal, aku sekarang masih pecundang, aku masih belum lulus. Nah, karena kita mikirin terlalu jauh. Kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sudah ideal banget. Dan itu rasanya beban. Itu rasanya kita akan terus menghakimi diri kita selama kita belum berhasil. Ya, itu balik lagi yang tadi ya, pemenang atau pecundang ya. Selama kita belum mencapai goal, kita akan selalu bilang, aku belum berhasil, aku masih gagal kan gitu. Nah, yang lebih menarik lagi kita bahas berikutnya. Ternyata goal itu sendiri itu seringkali tidak sesuai dengan realita. Hasrat kita yang akhirnya menghasilkan harapan-harapan kita, ekspektasi-ekspektasi kita, seringkali itu tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita yang ada. Makanya kita stres, makanya kita menderita. Karena ada perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi di realita. Jarang sekali harapan kita sama dengan realita. Justru kita berharap karena di realita tidak ada. Kita mengharapkan sesuatu karena di realita tidak ada itu, maka kita berharap, aku pengen itu ada. Berarti itu tidak ada. Nah, itulah yang membuat kita gap. Semakin jauh gap, semakin jauh jeda antara harapan dengan realita, maka semakin besar penderitaan kita. Di sini kita bisa lihat, berarti goal kita seringkali mungkin tidak realistis. Goal kita itu sesuatu yang mengasingkan kita dari realita. Ya, sekali lagi saya jelaskan, goal kita seringkali adalah sesuatu hal yang justru membuat kita terasing dari realita. Kita jadi tidak bersentuhan dengan realita. Kita bahkan jadi memusuhi realita. Kita bahkan jadi pengen mengubah realita sesuai dengan maunya kita. Pokoknya saya pengennya realita saya harus sesuai dengan maunya saya. Kita semakin terasing dari realita. Kita semakin terasing dari kehidupan. Ya, kita bisa lihat di gambar di sini ya, dari mulai kiri atas itu ya, kita berusaha memaksakan realita dan ekspektasi kita sama, gitu ya, jadi satu. Supaya apa? Supaya saya bahagia nantinya, gitu ya. Kalau saya belum mencapai itu, kalau realita belum berubah sesuai dengan ekspektasi saya nggak bisa bahagia. Gitu ya. Maka kita berusaha maksimal mendorong-dorongnya dengan sekuat tenaga agar realita kita sesuai harapan kita. Kita juga bisa lihat ya, di gambar yang kanan atas bahwa kadang ekspektasi kita itu tidak sesuai realita ya. Realita itu rumit ya. Kehidupan itu memiliki mekanismenya sendiri. Tapi kita mau mengaturnya. Kita mau kehidupan itu sesuai dengan mau-maunya kita. Pokoknya kalau pola pikir saya begini, ya realita kehidupan saya harus sesuai saya gitu ya. Padahal kapasitas kita mengerti kehidupan itu kadang tidak benar-benar bisa mewakili kehidupan. Kadang kemampuan kita menyusun goal, kemampuan kita untuk berharap, harapan-harapan kita tuh kadang-kadang terlalu muluk-muluk atau terlalu sederhana. Padahal kehidupan tuh begitu luas. Nah, jadi makanya sebenarnya apakah bisa disatukan gap antara harapan dengan realita? Atau sebenarnya harapan kita tidak pernah akan bersentuhan dengan realita? Realita akan selalu lebih kaya. Realita akan selalu lebih kompleks daripada harapan-harapan kita. Sehingga kita perlu bertanya, apakah kita akan selalu terasing dari kehidupan? Apakah kita akan selalu terasing dari realita jika kita terobsesi hanya pada goal? Nah, itu diperjelas di gambar di bawah ya. Ideal life ya. Ideal life itu adalah goal tadi ya. Harapan, kita pengen harapan tuh sempurna, ideal.
Saya pengen kekayaan saya sekian. Saya pengen keluarga saya harus harmonis. Hubungannya harus baik. Saya pengen jabatan saya begini, begitu segala macam. Rumah saya bentuknya ini, itu, indahnya gitu. Sedangkan in real life, dalam kenyataannya, bisa jadi kita tidak diberikan itu. Ya, kita tidak memiliki itu. Bisa jadi in real life juga tidak sesederhana itu. Ya. Banyak hal-hal lain. Ya, banyak kerumitan. Bahkan ya itu ada sedikit lelucon ya bahkan di gambar itu. My life itu lebih kusut lagi ya. Hidupku itu lebih kusut lagi daripada itu ya. Hidup kita masing-masing ternyata bisa jadi jauh lebih rumit, lebih kompleks dari apa ideal yang kita pikirkan. Kita mah mikirnya gampang. Pokoknya saya mau kaya, uangnya sekian. Kenyataannya hidup kita tidak semudah itu. Ya. Begitu banyak faktor, begitu banyak kemungkinan, begitu banyak hal yang kadang kita nggak bisa mengerti, yang tidak bisa kita hitung untuk mencapai sesuai goal maunya kita. Nah, dari sini apa kita perlu bertanya kembali? Apakah obsesi terhadap goal itu malah semakin mengasingkan kita dari kehidupan kita? Ya, coba kita tanya ke hati kita masing-masing. Ketika kita membentuk konsep-konsep tentang goal, tentang pencapaian, tentang ingin memiliki sesuatu, apakah konsep yang ada di kepala kita, yang ada di benak kita itu, membuat kita semakin terasing dari kehidupan kita sendiri? Karena kehidupan kita sendiri bisa jadi tidak sama, bahkan jauh berbeda dari ideal yang kita inginkan. Nah, ini juga menarik ya. Ini adalah sepatu Cinderella ya. Saya pikir mungkin sebagian besar tahu ya. Kita selalu berharap ya, kita memiliki keindahan, keagungan, dan kesuksesan ya. Seperti Cinderella yang pas sepatunya menemukan sepatu dari pangeran itu ya, yang akan membuat dia bisa bertemu pangeran idamannya. Kita selalu berharap begitu ya. Tapi kenyataannya bisa jadi yang kita alami kan nggak seindah itu ya. Realita yang kita alami ya seringkali seperti di gambar kanan. Kita memaksakan jadi Cinderella. Kita memaksakan pokoknya aku harus mencapai goalku. Pemaksaan itulah, lihat. Kaki yang dipaksakan bukan pada sepatunya, dia akan sakit. Ketika kita terobsesi pada goal dan kita paksa pokoknya gitu ya. Pokoknya aku harus mencapai ideal kesempurnaan yang aku harapkan. Maka kita akan terus menghakimi diri kita sendiri. Kita akan terus memaksa diri kita sendiri untuk tidak menjadi diri kita. Kita akan memaksa diri kita untuk menjadi sesuai dengan harapan kita. Dan kita dorong, kita tidak terima dia, kita pecut dia terus. Sehingga makanya di bawah ada tulisannya. Itu menghasilkan keterasingan. Kita terasing dari diri kita sendiri. Dan gara-gara terasing, kita punya hasrat mengendalikan tadi ya. Pokoknya ini harus sesuai dengan mauku. Ini harus sesuai dengan harapanku. Kita ingin mengendalikannya, kita ingin menguasai hidup ini. Pertanyaannya apakah kita mampu berkuasa? Apa sebegitu besarnya kuasa kendali kita atas hidup ini? Lebih besar mana? Kita atau kehidupan ini? Apakah mampu kita mengendalikan seluruh kehidupan ini? Ya. Meskipun nggak mampu, seringkali kan pokoknya aku mau mengendalikan. Pokoknya aku harus bisa berhasil. Pokoknya kehidupan realita tuh harus sesuai dengan mauku. Jadi ada hasrat, ada dorongan untuk mengontrol, untuk mengendalikan hidup ini. Mampukah kita mengendalikan? Seringkali kita tidak mampu. Makanya efek sampingnya adalah yang bisa kita baca di bawahnya ya. Kita akan melukai diri kita. Ya. Semakin besar kita ingin mengendalikan hidup ini, yang ternyata tidak bisa dikendalikan seperti mau-maunya kita makin terluka. Pertama, kita sudah terasing dari kehidupan. Kedua, setelah terasing, kita paksa diri kita untuk tetap harus bisa mengendalikan, menguasai kehidupan. Dan kita tidak peduli sama diri kita sendiri. Yang ada diri kita terluka.
Kayak sepatu tadi ya, sepatu Cinderella, nggak muat dipaksain. Terlukalah diri kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami kapasitas kita. Kita tidak memahami siapa kita. Kita tidak memahami diri kita sendiri itu bagaimana. Maunya apa, yang benar-benar diri kita, yang otentik, yang asli itu apa. Kita maunya sepatu Cinderella. Padahal kaki kita mungkin buat sepatu yang lain. Bukan sepatu Cinderella. Tapi kita paksa, pokoknya aku harus mencapai kesuksesan itu. Akhirnya kaki kita terluka. Diri kita terluka. Karena kita tidak paham diri kita. Kita menempatkan konsep-konsep ideal yang entah kita dapat dari mana, yang tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan kehidupan, tapi kita paksakan. Makanya kita tidak bisa menikmati proses menuju situ. Karena mungkin kita terlalu terobsesi pada goal yang sebenarnya itu membuat kita terasing. Itu membuat kita tidak mampu berproses secara natural. Kita tidak mampu terhubung terhadap diri kita sendiri. The authentic diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya? Siapa diri kita yang terbebas dari tuntutan-tuntutan ideal itu? Apakah kita terasing darinya? Sehingga kita menghukumi diri kita sendiri. Nah, ini beberapa hal ya yang bisa kita simpulkan ya. Jadi pencapaian hasil atau pencapaian goal itu pasti sesuai dengan kondisi dan proses yang ada pada realita. Ya. Kalau kita punya prosesnya begini, ya nggak mungkin kita punya hasilnya berbeda. Ya. Apapun yang berproses, apapun yang ada pada realita, ya itulah yang akan kita dapatkan. Kita tidak mungkin menciptakan sebuah harapan yang tidak ada di realita dan kita memaksakan realita harus sesuai itu. Ya tidak mungkin. Kalau kita mau harapan kita tercapai, ya kondisinya di realita ya perlu sesuai. Ya. Jadi pada akhirnya kita mau tidak mau kembali pada realita. Kondisi kita seperti apa, proses kita seperti apa, ya itulah hasilnya kita. Jadi hasil itu bukan ada di mana-mana. Hasil itu ada di kondisi kita sekarang, ada di proses yang sedang kita jalankan. Itulah yang kita miliki. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan bisakah kita menikmati itu? Bisakah kita terhubung dengan saat ini? Dengan segala ketidaksempurnaannya. Kenapa kita bilang tidak sempurna? Karena kita punya ukuran sempurna tadi. Kita punya ukuran-ukuran ideal tadi. Ukuran itu mengatakan diri kita yang sekarang tidak sempurna. Sebenarnya ukuran itu mungkin yang jangan-jangan tidak tepat. Ya. Jangan-jangan yang kita sebut tidak sempurna itu, ya itulah yang kita miliki. Itulah kesempurnaannya. Itulah uniknya kita. Itulah kita. Ya. Yang tidak perlu dihakimi bahwa aku tidak sempurna, aku gagal. Jangan-jangan bukan karena kita gagal, bukan. Itulah kita. Kita bilang kita gagal karena kita punya ukuran-ukuran ideal tadi. Yang kita paksakan ya, gitu ya. Kita bukan sepatu Cinderella, tapi kita paksa untuk punya sepatu Cinderella. Lalu kita bilang, kakiku ini yang jelek, gitu. Kakiku ini yang salah. Gitu. Coba pikirkan ulang ya. Sama-sama kita pikirkan ulang. Nah, kesimpulan berikutnya adalah, dengan kita melakukan perbandingan, ya, kita membandingkan diri kita yang asli, yang realita dengan ideal kita, itu akan mengasingkan. Ya. Termasuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Si itu udah dapat ini, aku belum dapat. Nah, itu akan mengasingkan diri kita. Dan itu akan mengasingkan diri kita dari proses yang unik pada diri kita masing-masing. Saya dengan teman-teman semua di sini, kita semua berbeda. Kita tidak bisa saling membandingkan. Oh ini dokter, kita bukan dokter, kita tidak sepintar itu. Ya enggak. Everybody punya kepintaran masing-masing. Wah itu tetangga saya, jabatannya tinggi, saya mah bukan siapa-siapa. Kan nggak bisa dibandingkan begitu. Nggak bisa, itu bukan sesuatu yang perlu dibanding-bandingkan. Setiap kehidupan, setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Memiliki waktunya masing-masing. Memiliki kebutuhannya masing-masing. Memiliki kapasitasnya masing-masing. Yang unik. Ya. Hidup saya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena tidak ada yang sama persis seperti saya. Kalau saya banding-bandingkan, apalagi saya nilai diri saya dengan perbandingan itu, maka saya mengasingkan
saya dari diri saya sendiri. Apakah kita bisa terhubung pada diri saya sendiri yang unik, yang berbeda dari siapapun, yang berbeda dari ukuran-ukuran ideal itu, yang berbeda dari ukuran-ukuran orang lain? Apakah saya mampu terhubung pada diri saya yang unik, yang khas saya, dengan segala yang ada pada diri saya, yang unik? Dan salah satu kesimpulan terakhir adalah proses itu bukanlah dimensi kepemilikannya. Kita tidak dapat memiliki prosesnya. Ya. Saya mau memiliki proses ini, nggak bisa. Dimensi kepemilikan adalah dimensi yang tidak realistis. Saya ingin mencapai uang sekian. Ya. Uang bisa dimiliki. Tapi proses menuju situ, itu tidak bisa dimiliki. Itu hanya bisa dialami. Itulah kehidupan. Kehidupan adalah pengalaman kita. Dan pengalaman tidak bisa dimiliki. Pengalaman itu dialami saja. Alive. We are alive dengan realita saat ini. Ketika kita terobsesi pada goal, terobsesi pada kepemilikan, kita akan terasing dari pengalaman saat ini. Maka itu, proses itu tidak dapat dimiliki. Kalau kita masih terobsesi pada kepemilikan, jangan-jangan kita lupa pada proses. Kita lupa pada apa yang kita alami saat ini. Ya, dan ini slide terakhir ya. Kita bisa ya sekedar lihat ya gambar kiri dan kanan perbedaannya ya. Yang kiri seseorang yang sangat terobsesi dan sangat ingin mencapai goalnya ya. Dia berusaha banget tuh ya pakai tali untuk mempercepat dengan segala macam ya. Padahal kan itu pasir ya udah pasti turun ya. Ya pasir udah hukumnya kehidupan, pasir itu pasti akan turun ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ya jiwa atau hati yang mencintai proses, yang sudah mengerti kehidupan. Maka dia sekedar bersama kehidupan. Dia sekedar bersama saat ini, bersama dirinya, mengalami saat ini, mengalami setiap perubahan yang ada di saat ini. Mungkin bisa dianggap dia dianggap gagal oleh ukuran-ukuran orang lain. Tapi dia tidak terlalu pusing karena dia tidak terobsesi dengan itu. Dia menerima, dia menyadari, dia memahami, dan dia memaklumi dirinya sendiri dengan segala yang ada. Dan dia menikmati proses yang ada. Meskipun bisa jadi dia gagal, bisa jadi dia kurang, bisa jadi dia tidak sempurna. Tapi dia paham, itulah dia. Itulah saya dengan segala keunikan saya. Itulah proses saya yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan itulah kehidupan. Oke, itu mungkin yang bisa saya coba sampaikan ya dengan pemahaman saya yang mungkin terbatas juga. Jadi silakan jika ingin diperkaya, silakan mungkin ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin menambahkan, atau ada yang ingin bertanya, sharing, silakan ya. Saya kembalikan kepada fasilitator ya. Baik, terima kasih, Dok. Ini Kak Jana, ini aku ambil alih ya. Siap, Pak. Siap. Makasih nih, Dok. Materinya luar biasa banget. Ini kok materinya kayaknya menahak hati saya ya. Hati saya kok kayak tercabik-cabik ini. Ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan di dalam sini. Luar biasa materinya, tapi kayaknya sebelum saya bertanya banyak nih, saya kembalikan dulu nih ke teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Kira-kira teman-teman yang ada yang kayak baru hadir tadi ya, mungkin kalau misalnya sekilas baru dengar, nggak apa-apa, nanti bisa disimak dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman, bisa angkat tangan. Ayo,
Nggak apa-apa, ini kita santai aja malam ini. Pasti teman-teman ini banyak banget nih, di hati kita atau di otak kita yang pengen nanya sebenarnya. Karena materinya ini menurut aku nih bagus banget, materi kita banget yang sehari-hari kadang kita tuh lupa dengan proses, kadang kita tuh pengen, hasilnya aja cepet gitu ya. Ingin apa ya, ingin cepat senang, ingin cepat bahagia. Sebenarnya walaupun itu kita kadang nggak tahu bahagia itu di mana letaknya kan gitu ya. Kadang memperoleh sesuatu yang kita inginkan itu tandanya bahagia kita. Padahal ternyata enggak juga, sampai selesai capek kita tetap juga kayak masih hampa, masih ada lagi yang ingin kita raih. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin kayak situasi yang barusan dokter kasih materinya? Silakan teman-teman. Ayo. Iya, mungkin jika masih malu untuk share itu boleh via chat ya Kak Fitri ya. Nanti Kak Oke, Fitri ya. silakan ya. Bisa via chat. Mungkin ada yang mau ngetik di ini boleh, nggak apa-apa kalau masih malu-malu. Ini ada Iya, yang baru kalau bergabung ini ya, masih nunggu pertanyaan. Ini siapa nih, Kak Ita ya? iya, ya kalau gitu saya deh yang nanya duluan. Boleh ya? Oke, boleh nanti gantian saya ya. Siap Kak. Iya. Jadi saya ingin bertanya. Jadi sebenarnya kenapa kita itu tidak terima dengan realita itu karena ukuran idealnya yang terlalu tinggi, yang tidak berlandasan gitu nggak sih dokter? Jadi kayak ukuran kita tuh tinggi banget kayak gitu. Kita benar-benar terobsesi ke sana kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita udah nyusun nih strateginya, udah nyusun um, halo, suara saya masuk? Masuk, masuk. Oh iya, maaf. Iya, padahal kita tuh kayak udah nyusun strateginya, udah nyusun kayak, oh saya harus berhasil nanti di misalnya 3 bulan lagi kayak gitu. Terus strateginya itu A, B, C, D, E, F kayak gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu tuh idealnya kita tuh ketinggian kayak gitu. Dan kita nggak mencapai itu sebenarnya itu ya yang membuat kita itu kayak eh jadi makin jauh dengan realita, jadi apa ya terus nyalahin diri, ih kok saya bodoh banget kayak gitu, ih kok saya nggak mampu banget sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu yang belum mampu untuk menakar idealnya kita gitu gak sih dok? Iya, kita tidak paham ternyata idealnya kita atau ukuran-ukuran konsep-konsep kesempurnaan yang ingin kita capai itu membuat kita terasing dari diri kita sendiri, membuat kita jadi tidak terima dengan siapa diri kita, membuat kita jadi tidak terima dengan kondisi kita sekarang, dan kita menghukumi kondisi kita sekarang. Dalam arti kita, kondisi aku yang sekarang ini masih gagal. Nah, kok kita bisa bilang kondisi kita masih gagal? Karena kita punya ukuran-ukuran tadi, kita punya konsep-konsep ideal, kita terlalu terobsesi pada goal, tapi kita lupa ya. Jadi saya sekali lagi di sini bukan menyalahkan goal, tapi kalau terlalu Ya, terobsesi pada goal dan kita lupa pada yang sekarang, pada kehidupan, kita terasing, kita tidak hidup. Kita hanya kayak seperti robot yang terus kayak kayak kerbau ya yang dicucuk ya, yang ditarik ke goal kita. Tapi kita lupa sama kehidupan kita sendiri, kita lupa sama kealamiahan kita sendiri, kita lupa sama diri kita yang ada di saat ini. Kita hanya memecut diri kita menuju masa depan yang nggak tahu itu ada di mana gitu ya, yang bahkan itu tidak ada di realita ya. Kita dorong terus, bahkan kalau kita sudah mencapai pun tadi kan, itu pencapaian itu hanya pendek kok, itu hanya satu langkah terakhir. Pencapaian itu kan cuma satu satu anak tangga terakhir. Andai kan kita mencapai juga, itu cuma satu anak tangga selesai, dan nanti ada anak tangga lain lagi. Jadi kita nggak puas-puas, kita selalu gundah gulana gitu ya, karena kita terobsesi pada goal semata. Dan gara-gara terobsesi semata, kita lupa sama diri kita sendiri. Kita tidak menyentuh diri kita sendiri yang saat ini ada dengan segala kekurangannya,
dengan segala ketidaksempurnaannya, dengan segala yang ada, yang unik bagi kita masing-masing. Itu permasalahan. Iya. Berarti lagi-lagi karena obsesi, akhirnya kita nggak bisa menikmati apa yang ada gitu ya. Dan mungkin kita malah melewati ya dok, melewati pelajaran dari proses-proses itu ya dok. Kayak, oh iya ini nih langkah saya yang kurang nih seperti ini. Oh berarti ini nih saya mengalami suatu kegagalan yang saya kira itu kegagalan, ternyata langkah saya ini kemarin nih keliru kayak gitu. Dan ketika kita tidak menikmati prosesnya itu kayak gitu, itu akan terlewati ya dok. Makanya tadi dokter bilang kenapa proses itu kaya gitu, mengandung kekayaan. Seperti itu nggak sih dok? Iya, betul. Jadi semakin kita menikmati proses, semakin kita menghargai proses dibanding goal. Tadi kan proses itu tidak bisa dimiliki. Proses itu tidak bisa dimiliki di konsep-konsep. Proses itu dialami. Ketika kita berproses, berarti kita mengalami, kita berjalan di dalam jalan. Perjalanan itulah kehidupan. Ketika kita melangkah, kita merasakan langkah itu. Tanpa berpikir, langkah ini harus berapa meter, harus gimana, segala macam. Kita tidak menghukumi langkah itu. Kita hanya menikmati langkah-langkah kita. Jadi, maksud saya gini, bukan berarti kita tidak kita memusuhi goal. Saya tidak mengatakan kita memusuhi goal. Misalnya kita sudah punya goal nih, saya mau ke depan arahnya ke situ. Ya udah, setelah itu goalnya nggak usah terlalu terobsesi. Setelah itu goalnya disimpan di balik layar, kita sudah tahu arahnya, kita nikmati setiap langkahnya. Karena di dalam setiap perjalanan kita bisa jadi banyak hal lain. Banyak hal lain yang bisa kita nikmati sebelum mencapai goal. Kalau kita terobsesi pada goal, kita akan merasa bahwa sayang sekarang belum bahagia. Ya kan? Kita selalu begitu. Kalau kita terobsesi pada goal, kita selalu bilang, saya belum bahagia. Saya hanya bahagia jika syaratnya saya mencapai itu. Berarti bayangkan, prosesnya nggak bisa membuat kita bahagia. Kita bahagianya di ujung sana. Nah, begitu nyampe, itu juga nyampenya cuma sebentar. Bayangkan, udah nggak bahagia di proses, begitu nyampe goal, bahagianya cuma sebentar. Terus harus berproses lagi. Berarti kita nggak bahagia-bahagia dong. Susah kali kayaknya bahagia, kan gitu. Padahal proses itu sendiri kekayaan ya. Apa yang kita miliki sekarang, perjalanan kita, setiap langkahnya kita, itulah kekayaan kehidupan. Ada sebuah perumpamaan ya, tentang hal ini, tentang menikmati proses atau menikmati perjalanan. Kita kalau ingin jalan-jalan gitu ya, rekreasi ke suatu tempat wisata gitu ya. Keinginan mencapai tempat wisata adalah goal. Tapi perjalanan menuju tempat wisata itu adalah proses. Bayangkan kalau orang hanya terobsesi mencapai goal, memiliki. Saya ingin memiliki tempat wisata, maksudnya memiliki memori berada di tempat wisata. Makanya orang-orang yang berwisata dengan mindset seperti itu, ya mereka tidak bisa menikmati perjalanan. Ketika di perjalanan, duh berapa lama lagi ya, aduh kok nggak nyampe-nyampe ya, gitu kan. Dia akan stres, dia akan selalu nungguin goalnya nyampe. Dan ketika goalnya sudah sampai, ketika sudah sampai tempat wisata, orang yang sifatnya masih kayak gitu, apa yang dilakukan? Dia pun tidak bisa menikmati. Dia cuma foto-foto, upload, selesai. Mereka merasa bahwa aku sudah nyampe tempat wisata. Dia hanya ingin membuktikan bahwa aku sudah memiliki itu. Dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Dia tidak bisa menikmati wisata itu. Dia terasing dari perjalanan rekreasi itu. Nah, kita bayangkan orang yang satunya lagi, yang dia tidak terobsesi untuk memiliki. Dia tidak hanya goal, tapi dia menikmati perjalanan. Maka selama perjalanan, dia tidak ngeliatin jam. Nyampe nggak ya, sampai kapan? Enggak. Selama perjalanan, dia ngeliatin. Dia sudah berwisata sebelum nyampe tempat wisata. Dia sudah menikmati, dia ngeliat jendela. Ih, bagus ya pemandangannya. Ih, ini. Dia senang terus. Dia menikmati setiap tahapnya. Dia berwisata bersama kehidupan di setiap momen. Dan ketika dia ada di tempat rekreasi, dia menikmati semuanya. Tanpa harus mengcapture, tanpa harus ini, tanpa harus memiliki. Dia menikmati setiap elemen pada kehidupan yang diberikan pada dia.
Bayangkan orang yang menikmati proses ini. Lebih indah mana wisatanya? Jelas jauh lebih kaya yang ini. Jelas jauh lebih mendapatkan banyak. Karena dia akan bahagia terus. Setiap saat, setiap perjalanan itu bahagia. Kalau orang yang pertama kan ngeliatin jam terus. Nyampainya kapan kita ini? Stres dia. Ya kurang lebih seperti itulah perjalanannya. Ya. Metaforanya yang bisa kita pakai. Iya, iya, makasih Dok. Silakan Kak Fitri, itu Ya. kayaknya udah banyak Ya, yang nunggu. baik. Ya, ini kayaknya sudah ada pertanyaan juga ini, Dok. Dari Kak Ifadatur ya. Nah, pertanyaannya begini, Dok. Bagaimana cara menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi padahal itu sudah mau terjadi? Sulit banget menerima, tapi udah berusaha menyadari kalau semua ada hikmahnya, tapi masih sulit. Nah, gitu, Dok. Ya. Langsung aja ya, mungkin langsung dijawab dulu, nanti ada lagi nih, Dok, ada beberapa pertanyaan, satu-satu apa ya, Dok? Ya. Baik. Jadi dari pertanyaan itu kan kita bisa langsung lihat bahwa itu menunjukkan gap, ya, gap tadi, jurang antara ekspektasi dengan realita. Gap itulah yang bikin menderita, gap itulah yang bikin resah. Selama gap itu ada, keresahan pasti ada. Ya, selama ekspektasi kita benturkan dengan realita, benturan di hati kita itulah yang bikin, ih kok belum nyampe ya gitu. Terus aja kita benturin ya. Pokoknya aku pengen nyampe, kok belum nyampe. Nah itu rasa rasa gesek-gesek itulah yang resah. Maka gimana caranya? Sadari gitu. Kita benturkan terus gak? Kita perlu sadari idealnya kita yang kita benturkan terus-menerus. Jadi kita kayak bikin hati kita kayak jadi medan perang gitu ya. Kita bikin hati kita kayak ring tinju. Siapa yang sedang bertinju? Realita kita dengan ekspektasi kita. Kita biarkan mereka berantem. Ya, caranya gimana? Damaikan. Kita damaikan dua-duanya. Ya, silahkan berekspektasi, tapi ya realitanya juga begini. Kita nikmati realitanya. Aku punya ekspektasi yang belum kesampaian, dan aku tidak perlu membenturkan ekspektasiku dengan realitaku. Ya, aku tahu aku punya ekspektasi, tapi aku juga tahu ekspektasiku belum tersentuh dengan realita. Ya sudah, nggak apa-apa. Kan boleh dong. Kita boleh punya ekspektasi, kita boleh punya realita. Nggak harus dibenturkan, kan? Ya, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Tapi Dok, ini kan, mungkin gini juga nih arahnya nih pertanyaannya. Ya. Tapi ini kadang kan sulit gitu loh Dok, menerima. Nah, ada nggak sih supaya kita tuh tahu gitu, bisa nerima gitu kenyataan itu? Itu sebenarnya kita ini sedang adakah problem yang lain atau ada cara untuk mengobati diri kita gitu agar kita punya kesadaran-kesadaran itu gitu loh Dok? Oke. Ya, jadi kalau pertanyaan yang lebih dalam memang perlu proses pengenalan diri. Ya. Ini kan pertanyaannya sudah lebih gimana jalannya. Ya, jalannya kita perlu mengenali diri kita. Kita perlu masuk ke dalam. Kita perlu melihat di balik ekspektasi-ekspektasi itu. Apa yang membuat kita punya ekspektasi itu? Mungkin ada masa lalu kita yang mendorong kita untuk menghasrati itu. Dan kita perlu kenali gitu. Kenapa kita kok terobsesi banget gitu dengan ekspektasi itu? Jadi kadang-kadang orang sampai sangat terobsesi itu bisa jadi karena ada sesuatu terkait dengan masa lalunya. Bisa jadi ada sesuatu yang dia tidak mau terulang. Ya, mungkin masa lalunya gimana, jadi dia pengen, pokoknya saya nggak mau gitu lagi. Nah, dia saking terobsesinya itu yang bikin dia terluka. Nah, kita perlu membuka itu. Kita perlu membuka obsesinya itu sendiri. Gitu. Itu satu hal ya. Kedua, dia perlu memulihkan hubungannya dengan kehidupan. Dia perlu latihan kesadaran, ya. Menyadari apa yang ada. Ya, kalau makan menikmati ya. Ketika minum segelas kopi, kita cium aromanya, rasakan hangatnya, dinikmati gitu ya. Jangan sambil makan sambil mikir yang lain ya. Nah, kita perlu memulihkan hubungan kita dengan realita. Kita perlu memulihkan hubungan kita dengan kehidupan. Kita perlu terhubung kembali dengan diri kita. Karena mungkin selama ini kita terlalu terasing. Apa yang bikin kita terasing? Tadi jadwal-jadwal kita ya. Kita punya target, kita punya jadwal, terus setiap hari kita cuma sekedar pecut diri kita untuk jadwal ini itu, dan kita lupa kita sedang ngapain. Kita nggak benar-benar merasakannya. Kita nggak benar-benar hidup di dalamnya. Kita hanya jadi sapi yang dicocok terus dengan jadwal dan dengan goal, dengan orang bilangnya deadline gitu ya. Pokoknya deadline, kejar gitu ya. Itu kita lupa dengan kehidupan. Nah, kita perlu
memulihkan hubungan kita dengan kehidupan ya. Kita kayak musuhan sama kehidupan selama ini. Jadi kita kayak perlu baikan lagi, eh, kenalan lagi sama kehidupan, ya, pelukan lagi dengan kehidupan dan lebih hidup lagi. Ya. Caranya gimana? Ya itu ada di latihan-latihan mindfulness, kesadaran. Caranya gimana? Ya kita perlu masuk ya dalam metode-metodenya. Salah satunya yang tadi saya coba di awal. Kalau di Ruang Hati ya kita punya kelasnya gitu ya. Silakan ikuti ya. Ikut kelasnya, di situ akan diajarkan metode-metodenya, bimbingannya segala macam. Bisa ikuti itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini berarti yang ditunggu nih kelasnya nih. Jadi pengen ikutan lah. Mungkin nanti nih teman-teman juga ya bisa ikutan dan bisa itu daftar gitu ya Dok ya. Karena Oke. kelas ini nanti diajarin gimana caranya untuk kita melatih diri kita agar kita bisa sadar penuh gitu ya. Nah ini ada lagi nih Dok, pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri. Hai Dok, gimana caranya untuk bisa bersemangat dalam hidup? Bisa menerima semua kenyataan yang ada dan lebih mempunyai rasa tenang di hati dan pikiran. Saya merasa hampa terhadap hidup saya. Thanks, Dok. Ya, ya. Ini berarti problemnya adalah hampa ya. Ada hampa yang terasa, tapi ada harapan tadi. Harapannya gimana ya bisa semangat, ya. Gimana ya bisa tidak hampa, gimana supaya bisa lebih hidup gitu ya. Kalau cara jawaban singkat, ya kita mencari semangat kita ada di mana. Kita mencari yang kita butuhkan apa. Jangan-jangan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya kita hampa. Kita jangan-jangan tidak mengenali kebutuhan kita. Dan yang kita lakukan sekarang, kehidupan kita yang sekarang itu tidak memenuhi kebutuhan kita. Karena itu tidak memenuhi kebutuhan kita, mungkin itu memenuhi kebutuhan yang lain. Jangan-jangan kita hidup demi orang lain. Ada orang yang kayak gitu, hidup demi orang lain. Hidup demi tuntutan-tuntutan orang lain. Dia nggak suka pekerjaan A gitu ya. Tapi keluarganya nyuruh dia kerja di A. Ya dia, ya uislah demi orang lain ya. Jadi kita hidup demi orang lain. Kita lupa memberikan sesuatu buat diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan. Itu biasa bikin kosong itu ya. Kita tidak menjadi diri kita sendiri ya. Kita terlalu mengizinkan tuntutan-tuntutan sosial untuk menjadi diri kita. Ya, kita anggap itu diri kita. Gitu ya. Ya, sosial menurut kan kenapa kamu melakukan itu? Ya kan itu yang dianggap normal. Kenapa kamu kayak gitu? Ya kata orang itu yang benar. Kenapa kamu kayak gitu? Ya orang tua saya maunya begitu. Loh, dirimu mana? Kamu maunya apa? Kamu tahu nggak kamu di hidup ini maunya apa? Kebutuhanmu apa? Seringkali kekosongan itu, kehampaan itu terjadi karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Ya. Kita tidak kenal otentiknya kita. Kita tidak kenal diri kita yang asli. Kenapa bisa tidak kenal diri kita yang asli? Tadi, karena ada topeng-topeng sosial, karena ada tuntutan-tuntutan sosial yang kita jejeli ke diri kita sendiri. Ya, mungkin tadi ya yang bertanya bisa mengecek apakah kalian demikian. Ya, apakah tidak mengerti kebutuhannya? Dan kedua, apakah yang sifatnya bukan dari diri sendiri yang kayak terpaksa dijalani. Jika memang iya, seringkali itulah penyebab kehampaan. Itu kurang lebih yang bisa saya jawab. Ya, itu mungkin jawaban dari dokter, Kak Putri. Betul banget ya Dok, itu tandanya berarti kayak kita tuh udah kehilangan diri kita sendiri bahkan ya Dok ya. Kita jadi diri kita tuh pergi jauh gitu ya. Nah, Ya. ini juga nih, ini sih sebenarnya bukan pertanyaan, ini hanya dia ingin mengutarakan, menarik banget materinya, izin berbagi, rasanya ya oh ini nih, izin berbagi, rasanya ya ketika mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Stephen, jadi goal mungkin perlu ada, disesuaikan dengan kapasitas diri kita. Kemudian tapi jangan lupa dalam proses itulah kita perlu hidup di dalamnya. Rasakan, sadari, dan nikmatin. Jadi kesannya kita nggak tergesa-gesa dan terburu-buru. Kalau kita merasakan setiap liku-likunya. Kayak salah satu lagu kesukaan saya, wah ini lagunya gimana nih? Kue sera-sera.
Wah, nggak hafal aku nih. Nah, ini makasih ya buat Kak Ina, ininya, apa namanya, tambahannya. Wah, ini ada lagi nih pertanyaan, Dok, dari Kak Mahrita. Mau tanya, Dok, ada salah-salah sedikit emosi. Kenapa tuh, Dok? Terima kasih. Oh, Jadi dia ada salah gitu loh, Dok. Apa-apa kalau salah saya pengen marah, emosi aja. Itu kenapa itu, Dok? ya, itu mungkin pertama kapasitas ya. Balik lagi, jiwa kita itu kan punya banyak kapasitas. Kapasitas itu kayak ini handphone ya. Handphone spek-speknya apa gitu. Ada handphone yang spek kameranya 24 megapiksel. Nah, itu kapasitas. RAM-nya sekian. Nah, sama, diri kita juga punya kapasitas dan salah satu kapasitas kita adalah kemampuan meregulasi emosi ya. Untuk bisa meregulasi emosi, kita perlu bisa mengenali emosi, kita perlu bisa menata emosi, kita perlu bisa mengolah emosi. Nah, kalau kalau kita dari kecil tidak terlatih untuk seperti itu, jelas biasanya emosi kita tuh tidak tertata ya. Jadi mungkin lebih lebih tidak tertata. Jadi dia kayak lebih sensitif gitu ya, atau dia lebih mudah muncul, lebih mudah meluap ya. Tapi kalau kita dari kecil latihan untuk mengenali emosi, makanya inilah kita dari kecil kan belajar tentang kesehatan fisik ya. Kita diajarin sikat gigi, cuci tangan ya, makan obat, tidur yang nyenyak, 4 sehat 5 sempurna. Tapi tidak ada satupun, setahu saya sampai hari ini saya nggak tahu ya, mungkin udah ada kali sekolah-sekolah, tapi dulu sekolah saya nggak ada satupun pelajaran untuk sehat jiwa, pelajaran untuk mengenali emosi kita, pelajaran untuk menata pikiran kita, pelajaran untuk pelajaran untuk Itu berproses, nggak ada. Kita pokoknya dituntut, pokoknya kamu harus pintar. Tapi kita tidak pernah dilatih supaya pintar dengan sehat, supaya pintar dengan semangat, itu nggak ada ya. Nah itu salah satu alasan kenapa banyak orang bermasalah kesehatan mental, mungkin karena kita pendidikan kesehatan mental belum ada. Itu menyebabkan banyak kapasitas-kapasitas dasar yang harusnya dibutuhkan belum kita miliki. Salah satunya adalah kapasitas meregulasi emosi. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa diri kita mudah emosi, ya emosi mudah mengendalikan kita, berarti kita perlu latihan regulasi emosi. Nah, gimana caranya? Ya, itu salah satunya bisa ikut juga kelas ya. Itu nanti kita juga belajar bagaimana kita bersentuhan dengan emosi. Ya, mungkin daripada saya kesannya kayak ke kelas dulu, ya cara paling gampang tadi ya. Kita bisa kenali dulu emosi kita ya. Misalnya emosi kita, ini emosi apa? Kita bisa nyebut namanya. Banyak orang yang kadang, kamu lagi emosi apa? Nggak tahu, pokoknya nggak enak. Nah, itu kita nggak kenal berarti. Gitu. Kita perlu kenal emosi kita apa. Gitu. Marahkah, keselkah, takutkah, gundahkah, resahkah, sedihkah, kan emosi ada banyak. Ya, kita perlu kenal dulu ini emosi apa. Kedua, kita perlu kenal intensitasnya. Intensitasnya berapa? Kalau 1 itu rendah, 10 itu paling tinggi, emosi kita berapa intensitasnya? Jadi kita mengenali emosi kita lebih dekat. Semakin kita kenal lebih dekat, kita paham dia lebih dekat, kita bisa tahu emosi kita butuh apa. Kita bisa tahu emosi kita tuh pengennya dirawatnya bagaimana. Ya. Nah, setelah tahu, otomatis emosi kita bisa kita tata. Kalau sudah dirawat, ditata, ya dia akan membaik ya. Dia akan ya kayak kayak orang nggak ditata kan akan berantakan. Orang kalau kamar tidak tertata akan messy gitu ya, berantakan. Tapi kalau tertata kan baik ya. Begitu juga emosi kita ya. Kurang lebih singkatnya itu ya. Kalau mau jelasnya ya silakan ke kelas. wah, seru ini kayaknya emang harus kelas deh, Dok. Saya daftar nih, ini pendaftaran ke siapa ya? Nanti kita infokan ke teman-teman di akhir acara ya, teman-teman. Ini kita masih lanjut ke pertanyaan. Wah, seru juga nih pertanyaannya, agak banyak juga nih, Dok. Kita bisa, dokter masih tahan kan, Dok, sampai jam 12 malam? Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Selamat malam, Dokter Stefan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diizinkan gabung. Izin bertanya, Dok, adakah efek samping dari kita yang menikmati prosesnya ketimbang fokus pada goal kita? Misal nih, Dok, saya menikmati kesendirian ini, sehingga saya lupa nih kalau saya pernah menginginkan seseorang yang mendampingi saya dalam suka dan duka. Nah, ini gimana nih, Dok? Kayak gini. Ya, ya. Misalnya saya menikmati kesendirian ini sehingga saya lupa kalau saya pernah menginginkan.
Loh ya kalau sudah lupa dan sudah nggak butuh, ya nggak perlu diingat-ingat juga sih ya. Jadi kalau memang kita sudah menikmati yang saat ini dan kesendirian ini sudah kita nikmati, kan eh, itu kita tidak bisa kita bilang itu efek samping. Mungkin kita nganggap itu efek samping, tadi seringkali kita punya nilai-nilai ideal gitu. Gitu. Kita punya syarat-syarat tuntutan sosial, misalnya karena kita menikmati kesendirian, terus orang tua kita, sekitar kita jadi sering ngocehin kita. Kamu itu udah umur segini, nggak nyari-nyari pasangan, jodohmu gimana, kamu tuh harusnya nikah. Lalu kita jadi memasukkan itu. Padahal kita oke-oke aja kok, padahal kita ngejomblo fine-fine aja, kita nggak merasa butuh orang lain. Tapi orang lain yang resah sama hidupnya kita, orang lain yang nyala-nyalahin kita, kamu tuh harusnya butuh orang lain. Dan kita jadi merasa bersalah sama kondisi kita sendiri. Yang padahal baik-baik aja kitanya. Kan tadi katanya menikmati. Ya kalau menikmati kan baik-baik aja. Karena kalau kita menikmati, ngapain kita merasa bersalah? Jangan-jangan kita punya konsep-konsep orang lain tadi. Konsep yang sebenarnya bukan milik kita, ya. Tapi kita masukkan kepala kita. Kata orang tua saya, kata sosial saya, kata moralitas saya, harusnya begini. Dan saya tidak sesuai harusnya. Berarti ini ada yang salah dengan saya. Nah gitu kan. Kita jadi mengkritisi diri kita sendiri, yang padahal ya mungkin kita nggak butuh kritik itu sih. Jadi kalau ditanya ya cek lagi, kalau sudah dinikmati ya nggak usah dipikirkan, ya udah nikmati nikmati aja, berarti sudah sesuai dong. Gitu. Itu aja sih. Iya, bukan berarti itu merupakan efek samping ya, Dok, ya? Iya, Iya berarti iya. efek samping. Kalau efek samping kan harusnya kita menderita, kan syaratnya kita menderita, ada distress. Nah kalau ada distress kita boleh cek. Tapi kalau adanya happiness penuh, aku menikmati hidup ini, ya udah ngapain utik-utik, nanti malah jadi stres utik-utik. Iya. Ya, oke makasih. Ini ada lagi, Dok. Dok, boleh nggak dijelaskan kembali time pada smart goal? Hah? Jelaskan kembali, Dok, tentang time pada smart goal. Wah, ini tergantung dokter nih. Dokter mau jelasin lagi nggak? Iya, iya. Ya. Iya, soal time itu kan waktu ya, waktu. Jadi waktu itu kan punya line, timeline, punya jejas, jejas jarak waktu gitu ya. Nah, kita perlu bisa menempatkan goalnya kita yang tadi. Kan SMART itu di depannya sudah ada spesifik, measurable, segala macam. Itu bisakah kita taruh pada time-time itu? Kita mau mencapai ini kapan? Di waktu kapan? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kapan ya? Jadi ada di dalam mental kita itu, dalam hati itu ada timeline tadi. Nah, kita mau taruhnya di mana? Dan apakah ketika kita taruh misalnya di 5 tahun gitu ya, itu bukan cuma asal-asal taruh. Pokoknya saya mau nyampe 5 tahun ya, tapi kan ada syarat yang lain. Jadi smart itu kan saling terkait ya. Ada syarat measurable, ada syarat attainable. Apakah ketika kita taruh di 5 tahun lagi, itu terukur bahwa kita mampu mencapai itu 5 tahun lagi. Itu terukur sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jadi jadi timeline itu pentingnya. Dan bahkan timeline ini sebenarnya segalanya ya. Jadi kita kalau kita belajar tentang time ya, tentang timeline, tentang waktu, kita jadi bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat hidup kita sendiri, kenapa sekarang kita jadi kayak begini. Kita bahkan bisa melihat ke masa lalu gitu. Banyak hal-hal yang kita alami kegagalan di saat ini itu juga bisa jadi karena time di masa lalu kita yang tidak tertata. Ya mungkin trauma-trauma masa kecil yang bisa tidak terurus, mungkin kapasitas-kapasitas yang belum terbangun. Nah, kita harus bisa melihat juga. Jadi time di sini bukan hanya melihat time masa depan. Ini kalau lebih detail ya. Memang di dalam smart goal tidak sedetail ini, tapi kalau kita mau mempelajari time lebih detail, kita bahkan bisa pergi ke masa lalu, bukan hanya ke masa depan. Kita bisa melihat simpanan-simpanan kita, pendaman-pendaman kita di masa lalu yang ada di waktu kita sekarang. Jadi kehidupan sekarang itu sebenarnya ada masa depan dan masa lalu di saat ini. Ya, masa lalu tuh masih hidup di saat ini. Bentuknya apa? Bentuknya karakter kita, kepribadian kita. Karena karakter dan kepribadian itu dibentuk oleh masa lalu. Masa depan juga ada di sini. Bentuknya apa? Tadi bentuknya tujuan kita, harapan kita, kenapa kita terarah menuju sesuatu. Karena itu kita mengkonsepkan masa depan tuh harusnya begini, harusnya begitu. Jadi sebenarnya masa lalu dan masa depan tuh hidup di saat ini. Kita selalu tertarik di 3 jenis dimensi waktu ini. Masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan itu selalu hidup. Ya. Kurang lebih itu ya, lebih detailnya ya. Kurang lebih. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya buat Kak Ade. Nah, ini ada lagi dari Kak Agus nih. Kita masih ada waktu kan ya, Kak Zana, sampai jam berapa nih kita?
Jam Masih Kak, masih ya? batas mungkin jam 9:30 maksimal ya Kak. Oh, baik-baik, siap. Bang, ya teman-teman mungkin mau ini mumpung masih banyak waktu nih, mumpung dokternya juga masih oke. Nah ini dok, ada dari Kak Agus, lazim atau nggak apa-apakah dok kita mengubah goal kita bila kita merasakan ketidaknyamanan? Nah Iya, ini goal, iya. ya Eh, kalau jawaban singkatnya ya nggak apa-apa sih. Nggak ada salahnya kok ngerubah tujuan, ngerubah goal. Kita kan perlu fleksibel dalam hidup ya. Nggak bisa kita udah satu kekeh, udah nggak bisa, nggak nyaman. Ini kita paksain terus kan mungkin jebol juga lama-lama jebol kita. Apalagi tadi kan dalam penjelasan saya goal itu bukan yang utama untuk kita terobsesi ya, gitu ya. Jadi kita nggak perlu terobsesi dengan goal, apalagi cuma satu goal gitu ya. Pada goal yang banyak aja kita tidak perlu terobsesi, apalagi hanya pada satu goal. Kenapa ya? Kita kalau pertanyaannya begini, satu goal, banyak goal, sebenarnya yang namanya goal atau outcome, yang namanya potensi dalam kehidupan tuh banyak banget. Ya. Kita bisa jadi apapun dalam hidup ini, selama kita tahu prosesnya, selama kita tahu perjalanan menuju situ. Kemungkinan sesuatu terjadi di masa depan itu begitu banyak kemungkinan. Kita ngambil keputusan beda sedikit aja, outcome kita langsung berbeda. Jadi bayangin, kalau orang berjalan beda 1 derajat aja geser, itu ujungnya jauh lain berbeda. Jadi apa yang bisa terjadi di masa depan itu sangat banyak kemungkinannya. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, ya nggak perlu terobsesi. Yang penting kita kenal siapa kita. Kita tahu diri kita saat ini tuh otentiknya kita siapa. Dan kita mampu melangkah nggak dengan otentik itu. Menuju goal apapun. Mau goalnya apapun, kalau otentik kita sudah hidup, ya kita nggak akan masalah. Kita akan happy-happy aja, karena itu sesuai dengan diri kita. Tapi mau goalnya apapun, kalau kita tidak sesuai dengan otentik kita akan merasa hampa. Kita akan bertanya-tanya. Banyak orang sudah kaya, sukses, harmonis, itu gangguan jiwa. Ada yang sampai bunuh diri. Itu kan aneh ya. Kalau menurut kebanyakan, dia udah sukses, udah ini. Ya mungkin dia tidak menemukan otentiknya. Dia mencapai goal yang orang lain mengatakan bahwa itulah keberhasilan. Tapi dia tidak berhasil di dalam hatinya. Dia terasing dari dirinya sendiri. Jadi kalau menurut saya, jawaban pendeknya silakan aja mau ganti goal. Yang penting sesuai dengan maunya enggak, sesuai dengan otentiknya enggak, sesuai dengan diri asli kita enggak. Karena sekali lagi goal itu potensinya begitu banyak ya. Begitu banyak kemungkinan di depannya. Tidak ada pernah satu saja kemungkinan yang bisa kita capai. Itu sih. baik, wah, terima kasih nih dok materinya dan ini mungkin teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Kita kasih waktu nih, masih ada 15 menit lagi untuk bertanya. Oh, ini ada nih dok, tapi di luar sana itu ada pernyataan jangan rubah tujuannya, tapi rubahlah cara mencapainya. Itu gimana itu dok? Ya sah-sah aja juga sih. Jadi kayak, kan balik lagi, tujuannya itu ada banyak. Kalau kita mau memilih satu juga ya nggak apa-apa. Saya tidak memusuhi, bukan berarti nggak boleh punya tujuan. Silakan aja. Orang mau terobsesi pada satu tujuan, lalu dia melakukan berbagai cara menuju itu ya. Kalau ada hambatan gini ya kita cari cara ini. Ada hambatan ini, pokoknya harus nyampe. Ya boleh aja sih. Itu kan yang terobsesi pada goal. Pasti yang mengatakan itu di luar sana, itu teorinya konsepnya beda. Mereka bukan enjoy the process. Mereka goal setting kan pasti itu. Kalau goal setting ya materi yang lain, itu materi yang memang kita harus fokus, nggak boleh gerak, kita harus rubah apapun menuju situ, kita harus sesuaikan apapun kapasitas kita menuju situ. Jadi kita malah diri kita yang disesuaikan menuju situ. Kalau sekarang kan ini kan materinya berbeda, ini enjoy the process, jadi kitalah yang perlu menikmati. Kalau materi goal setting, kitalah yang disesuaikan menuju goal. Bahkan kalau diri kita yang sekarang ini punya hambatan. Jadi kalau di materi goal setting, kenalilah blockingmu ya, blokade mentalmu.
itu harus kau tembusi supaya kau mencapai goal. Jadi kita diminta untuk berubah menjadi orang yang sesuai dengan goal kita. Jadi kitalah yang diminta untuk sesuai goal. Itu materi yang berbeda ya. Materi yang berbeda jelas beda. Rasanya juga berbeda. Ya, yang itu seringkali lebih pushing, ya. Memecut diri kita untuk mencapai. Ya, namanya dipecut, ya hasilnya sakit. Kalau di sini lebih enjoying, ya. Enjoying, terhubung dengan diri kita, terhubung dengan kehidupan, ya begitu. Ya ini Betul itu, Dok. perbedaan itu aja. Ya, betul banget itu, Dok. Kalau yang di luar sana itu yang dipaksa kita itu ujung-ujungnya sebenarnya yang nggak bahagia juga kayaknya deh, Dok. Ujungnya Ya, capek dan, begitu sampai pun kadang ngerasa itu hampa gitu loh, Dok. Kayak, apa yang saya cari ya gitu kan. Kadang dia juga malah udah sampai di ujung pun walaupun dipecut gitu dia berhasil, "Ayo kamu pasti bisa," gitu, "kamu pasti bisa, semangat," gitu. Kayak itu ujung-ujungnya juga tetap jatuh kok, Dok, kayak Dok. Eee, nah itu lebih baik, proses inilah yang paling nikmat sih kalau dengar dari materinya dokter ini mungkin ya gitu ya. Nah ini untuk teman-teman semuanya ini, tadi sudah dengar dari dokter, pemaparan materinya ini luar biasa, mungkin tadi banyak beberapa pertanyaan yang gimana ya, memang sih kayaknya enak materi ini ngomongnya, tapi kenyataannya ini loh gitu kan, kenyataannya tapi sulit gitu, masih pengen emosi, masih pengen gregetan. Itu ternyata sebenarnya ada trik-trik yang, kita lakukan, mungkin kita dulu punya masa lalu apa atau bagaimana, itu harus kita kupas dulu. Nah, itu kata dokter nih tadi ada kelas-kelasnya, ini promosi boleh promosi atau enggak ini, Dok? Untuk kelasnya dokter ini. Nah, ini oh yang ya, ya boleh ya. Nah, untuk, mungkin ya ada Kak Jana bisa bantu saya untuk menjelaskan kelasnya, itu hari apa nih, saya juga belum tahu nih hari apa nih. Hari apa dan, bagaimana mekanismenya, proses pendaftarannya itu gimana, gitu. Nah, teman-teman soalnya kalau nanti teman-teman gabung tuh bisa ikut kelas ini, banyak banget manfaatnya kelasnya. Nanti teman-teman bisa bergabung dalam, grup, kemudian juga di grup itu nanti ada, apa namanya tuh, eee, ilmu-ilmu juga didapat karena suka sharing di situ, mungkin juga bisa jadi ajang pertanyaan juga lebih dalam sama dokter, karena dokter juga mendampingi kita di dalam grup itu. Nah, mungkin juga, apa namanya tuh, teman-teman juga bisa ditemenin tuh, nanti ada fasilitator. Nah, kalau misalnya nanti, apa ya, malu gitu kan ya, langsung di grup itu boleh kok, itu boleh ya Kak Jana japri ke fasilitator kita nanti gitu ya, untuk mencurhatkan. Nah, ini sebenarnya Boleh. ruang hati ini jadi menyediakan, bahwa kita tuh tidak usah curhat sembarangan ke orang, oh, kita jadi kayak lembaga gitu ya, yang akan Iya. aman, rahasianya terjaga. Mungkin teman-teman punya persoalan, problem gitu ya, itu bisa, bicara ke fasilitatornya, insya Allah amanah dan terjaga, daripada kita cerita ke teman kita, wah akhirnya jadi kacau yang bikin tambah emosi gitu ya kan. Nah kita nih luar biasa nih ruang hati bisa memfasilitasi teman-teman, nggak ada ruginya, dan pasti enaknya udah deh, ini saya udah ngalamin nih, saya ngomong gini nih bukan berarti saya nggak ngalamin, saya dari tahun 2019 nih di ruang hati dengan dokter. Oke, Kak Jena, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kelas-kelasnya itu gimana? Mungkin ada video yang mau di-share-kan biar teman-teman juga, Iya. lebih jelasnya. Ini sebelumnya tapi ini pertanyaan udah selesai nih, mungkin ada lagi, saya kasih waktu lagi nih, 10 menit lagi ada? Karena sebenarnya kita dikasih waktu sampai jam 9 atau setengah 10 sih, ini ada ada lagi? yang Ada lagi, ada yang Kak. ada yang Ada chat ya? sama ada yang chat. Iya. Apakah tidak oh, ini apa nih, Kak, mana ya? Ada ya, Kak? Kak Jena, kok saya Atau nggak saya mau terlihat ini? bacain, saya bantu ya, Kak? Oke oke, saya soalnya nggak terlihat nih. Iya. Jadi pertanyaan dari Kak Ade, apakah tidak punya goals lebih baik daripada punya goals? Karena tidak ada time deadline yang harus dicapai, yang justru bikin overthinking, apakah akan tercapai atau enggak. Jadi bisa lebih enjoy the process dalam menjalani hidup. Seperti itu pertanyaannya, Dok, dari Kak Ade.
Silahkan dijawab, Dok. Iya, eh, tidak semudah itu jawabannya apakah tidak perlu goals, gitu ya. Apakah goals harus kita hilangin sama sekali? Karena ada juga orang yang kalau tidak punya goals, dia kebingungan dia. Kenapa orang kayak gini masih kebingungan? Karena dianya sendiri belum mengenal diri dia. Ya. Kalau orang sudah sangat mengenali diri dia, orang sudah sangat mindful sama sehari-hari, orang sudah sangat tahu isi hatinya, orang sudah sangat bisa penuh isi hatinya dalam present moment. Itu nggak perlu goals. Nggak perlu goals. Syaratnya orangnya udah kayak gitu. Orangnya sudah sangat terhubung dengan kehidupan saat ini, dia begitu terkoneksi dengan saat ini, dia begitu alive. Kalau dia sudah alive, dia sudah full at the present moment, dia nggak perlu lagi masa depan. Tapi ada orang-orang yang kadang belum jelas sama dirinya. Dia belum kenal dirinya. Dia masih kebingungan sama hidup ini. Kadang-kadang perlu dikasih arah. Ya. Karena arah itulah buat orang-orang yang masih belum jelas, minimal dia punya pegangan nih. Oh, hidup tuh begini loh ke arah sini. Itu membantu buat orang-orang yang belum punya pegangan, orang-orang yang masih belum jelas sama dirinya. Kadang-kadang makanya ada yang bilang gini, kalau kita belum mengenali diri kita belum tahu maunya kita apa, maka orang lain akan memaksakan kemauannya. Nah, itu kan berarti ada goals, ada sesuatu yang dari orang lain, sesuatu yang dari masyarakat. Jadi akhirnya kita memegang. Misalnya, kita nggak tahu maunya apa, ya udah sekolah. Ya kan? Setelah sekolah nggak tahu maunya apa, ya udah kuliah. Setelah kuliah nggak tahu maunya apa, ya udah cari pasangan. Kita ngikuti aja tuh katanya ya. Daripada kita bingung nggak jelas, ya kita pegang itu. Tapi kalau kita sudah mengenali diri kita, siapa saya? Apa panggilan saya di hidup ini? Apa yang terberi pada hati saya sehingga saya harus hidup? Dan kita bisa menghidupi itu. Maka kita tidak butuh lagi konsep-konsep goals tadi. Karena kita akan bergerak sesuai panggilan di dalam kita. Itu bukan lagi goals. Itu sebuah passion, panggilan yang menggerakkan kita dari dalam. Sebuah dorongan dari dalam yang sangat menyentuh dasar eksistensi kenapa kita hidup. Bisakah kita membangkitkan itu? Kalau itu sudah bangkit dalam diri kita, maka tidak perlu lagi goals. Kurang lebih itu ya. Iya. Itu ini dok, itu apa jadi selalu kita timbul masalah baru dok kalau kayak gitu? Yang dokter tadi, misalnya setelah ini lulus gitu ya, bahagia. Habis itu tidak ada lagi. Apakah itu akhirnya itu sebenarnya masalah-masalah kita dok? Maksudnya gimana? Masalah-masalah itu maksudnya karena ada tuntutan-tuntutan tadi gitu. Iya, itu kan jadi problem-problem kita dong, karena kita punya tuntutan-tuntutan itu. Oh iya, ya otomatis. Jadi kita kayak hidup ini kayak sudah punya syarat-syarat hidup gitu ya. Kalau mau hidup harus sekolah, harus nurut sama orang tua, harus baik sama teman. Setelah sekolah harus kuliah, setelah kuliah harus kerja, setelah kerja harus cari pasangan, setelah ada pasangan harus nikah, setelah nikah harus punya anak, setelah seiring waktu harus beli rumah, harus punya mobil, harus bisa rekreasi. Itu kayak udah disetting, pokoknya kamu harus melewati itu semua. Nggak semua orang kadang mau kayak gitu juga sebetulnya. Cuman karena orang manusia seringkali nggak tahu mau ngapain, ya udahlah, itu normalnya gitu kan. Ya wis lah, aku ngikutin normal. Jadi kan akhirnya terpaksa ngelakuinnya. Karena dia nggak punya tujuan hidup versinya sendiri. Dia nggak tahu dia sendiri maunya ke arah mana, ngikut aja gitu. Dikatakan apa ya wis ikut aja. Makanya sekarang orang-orang yang tidak sesuai itu, misalnya, mohon maaf nih, orang-orang yang gagal sekolah, orang-orang yang pekerjaannya nggak bagus, itu dianggap orang gagal. Padahal tidak. Terus gimana nasib orang yang, mohon maaf nih, yang cerai? Dianggapnya orang gagal, kan nggak bisa begitu dong. Tidak fair dong. Sedangkan kehidupan ini kan kaya, kehidupan ini kan ada berbagai macam hal. Nggak bisa diukur berdasarkan normalitas tadi. Kesannya yang normal itu yang bahagia, yang normal itu yang baik, yang tidak normal itu buruk, jelek, harus diperbaiki. Itu sampah masyarakat, kan nggak bisa begitu. Gitu. Jadi benar, hal-hal itu, tuntutan-tuntutan normal itu yang bikin kita kadang-kadang jadi masalah gitu ya, dan bikin kita jadi kayak merasa terpaksa harus ngelakuin ini ngelakuin itu. Sebenarnya masalahnya bukan itu sih, saya tidak pernah mempermasalahkan tuntutan normal ya, karena nanti kalau saya mempermasalahkan kesannya saya abnormal, bukan gitu juga.
Tapi intinya poinnya adalah yang mau saya sampaikan di sini, temukan diri kita sendiri. Kalau kita tidak menemukan diri kita sendiri, pegangan diri kita sendiri, panggilan diri kita sendiri, kita nggak perlu lagi tuh. Kita begitu dengar tuntutan normal kayak, ya terserahlah orang mau ngomong apa. Saya sudah tahu saya mau ya apa. Kita sudah tidak terlalu resah dengan tuntutan-tuntutan itu. Gitu. Itu sih poin yang mau saya sampaikan. Gitu. Ya, iya, betul sekali. Atau kita ini kali ya dok ya, kita harus punya batasan diri mungkin ya. Jadi mungkin salah satunya ada batasan emosi mungkin gitu ya dok ya. Kadang mungkin kita selama ini kan nggak pernah berani mengucapkan. Ya contoh misalnya kita diajak teman atau kita nih lagi nongkrong terus padahal waktu sudah mau habis, mau nolak tuh susah gitu loh. Jadi kita kayak ngikutin keinginan orang gitu supaya orang tidak dianggap kita nih bagaimana gitu mungkin ya dok ya. Sehingga kita Iya, tidak menjadi diri kita sendiri. Itu yang dibilang akhirnya kita kehilangan diri kita gitu ya dok ya. iya, iya. Kita menjadi terasing dari diri kita sendiri. Iya, terasing. Iya, ini ada lagi nih kata Iya. Kak Mahrita nih benar sekali lebih ke tuntutan normal. Kalau salah itu dibilang gagal, jadi nggak mau dibilang gagal, selalu ingin memenuhi orang lain. Kalau gagal jadi emosi. Ini ada lagi batasan emosi itu seperti apa sih dok? Oh, ini tadi batasan emosi dok. Seperti apa dok? Ya, yang ngomong batasan emosi kayak bukan saya. Iya saya Kayaknya nih, jadi saya aja yang itu ya dok ya? Mungkin Kak Apa Fitri saya tahu emosi jawab. aja dok? Iya. Mungkin dokter ada kali tahu maksudnya batasan emosi dok? Ya, ya yang saya pahami ya, saya nggak tahu tadi maksudnya Kak Fitri itu kemana. Tapi mungkin batasan emosi itu kalau yang dijelaskan tadi yang saya dengar gitu, itu mungkin terkait seberapa kita itu mengizinkan orang lain intervensi hati kita gitu ya, seberapa kita izinkan orang lain itu utak-atik hati kita ya, tadi dengan rasa nggak enak, dengan rasa sopan santun, dengan rasa harus bermoral, jadi kita membiarkan orang lain menginjak-injak bangunan atau kamar ruangan di hati kita. Nah padahal kan kita perlu membatasi, kita sopan sih ke orang lain, kita menghormati orang lain, tapi kita juga perlu punya batasan yang sehat gitu. Kita perlu bisa berkata tidak. Mohon maaf, saya tidak bisa. Mohon maaf, saya nggak bisa ikutin. Mohon maaf, saya harus pulang duluan. Itu kita nggak selalu harus ngikutin tuntutan orang lain. Tapi bukan berarti kita menolaknya dengan kasar. Tapi kita bisa dengan ramah kok menjaga batasan. Makanya batasan sehatnya. Kalau batasan tidak sehat kan seringkali kasar. Kita tolak orang lain, ya. Kita tutup diri kita. Nah di ruang hati kita belajar tentang batasan sehat. Kita bisa membatasi tapi tetap sehat. Caranya gimana? Ramah. Ya. Ramah ke diri kita, ramah ke orang lain, tahu batasan kita, tahu kita mampunya apa, nggak mampunya apa. Kalau kita sudah nggak mampu, orang menuntut sesuai dengan ketidakmampuan kita bisa bilang mohon maaf, saya belum bisa. Udah, gitu. Seperti itu. Ya, itu maksud saya dok. Ya. Oke, Jadi baik. bukan Ini nggak ada batasan lagi ya pertanyaan? Mungkin Kak Jana mau lanjut ke tadi atau mau share video atau mau menjelaskan tentang Siap. kelasnya? Siap. Saya ambil alih ya Kak. Ya, saya ambil alih. Izin ya Dokter Steven dan teman-teman. Jadi karena sesi tanya jawab atau diskusi sudah selesai, saya izin untuk men-sharingkan kabar baik ya. Kabar baiknya ialah telah dibuka pendaftaran kelas intensif ruang hati. Kelasnya akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 24. Benefitnya atau keuntungannya apa sih jika mengikuti kelas ini? Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan benefit sebanyak 4 hal. Mungkin tadi sudah Kak Fitri jelaskan sedikit dan saya akan memaparkan lebih detail lagi. Jadi, satu, itu ada materi pembelajaran. Ada materi pembelajaran kelas yang disusun agar teman-teman ke depannya bisa secara mandiri mengenali dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Teman-teman bisa mengenali suatu masalah, kenapa masalah tersebut terjadi, dan otomatis teman-teman bisa dengan jernih mengambil keputusan atau solusi terhadap masalah tersebut. Lalu yang kedua, setelah mengikuti kelas, teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp Ruang Hati
dan bisa berdiskusi dengan Dr. Steven di grup WhatsApp tersebut. Lalu yang ketiga, teman-teman akan didampingi oleh para fasilitator ruang hati dalam perjalanan belajar mengenali masalah yang dihadapi. Jika ada hal-hal yang bersifat privat banget gitu, teman-teman bisa menghubungi via chat atau telepon dengan atur jadwal dahulu untuk sharing ke para fasilitator di sana. Lalu yang keempat, yaitu di kelas ini juga disiapkan materi berbentuk PDF yang bisa dibaca berulang kali, walaupun kelasnya sudah selesai. Untuk spesifikasi kelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Silahkan. Silahkan diputar videonya. Oke, mungkin karena ada sedikit kendala ya, dan nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya lanjut aja ya. Mungkin jika teman-teman ada yang tertarik untuk ikut kelasnya, jika teman-teman membutuhkan info lebih lanjut, mau tanya-tanya dulu mau tanya-tanya dulu nih, mau tahu lebih detail kelasnya itu seperti apa sih, kelasnya itu diperuntukkan siapa sih, dan gimana sih metodenya, gimana sih belajarnya, kayak dan lain-lain seperti itu, silahkan untuk menghubungi admin kami di nomor 0812 3464 0636. Seperti itu. Sebelum acara berakhir, mungkin ada satu hal yang saya ingin sharingkan, yaitu mencapai goal ialah bukan tujuan akhir dari kehidupan. Berhasil atau gagal itu hanyalah interpretasi dari persepsinya kita. Yang terpenting bukan mencapai tujuan goalnya atau seberapa jauh kita mampu menggapai sebuah hasil dari goal atau ukuran dari goal. Tapi yang terpenting ialah bagaimana kita menikmati prosesnya. Bagaimana sejauh apa kita bisa mempelajari pesan-pesan yang ada di setiap prosesnya. Baik. Oke, kita masuk ke sesi closing ya. Oke, para sahabat semua, kita sudah memasuki sesi akhir kita di acara ini. Sebelumnya, terima kasih untuk founder kita, yaitu Dr. Chung Steven, atas wawasan dan pengetahuan yang berharga yang telah dibagikan untuk kita. Terima kasih Kak Fitri yang sudah menemani kita di sesi tanya jawab. Itu seru banget. Sama-sama, terima kasih juga Kak Jana, terima kasih dokter, terima kasih juga buat teman-teman. Ya, terima kasih juga teman-teman para Heartful Warrior yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan menjalankan acara ini. Terima kasih untuk saya yang masih bersedia berproses sampai detik ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kami berharap bahwa acara ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kita semua. Lalu, jika teman-teman ingin tetap terhubung dengan kami atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak yang telah kami berikan sebelumnya. Oke.
Saya izin pantun sebentar ya. Mahal harga si batu bacan, bacan dibeli hijau warnanya. Salam penutup kami ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Ikan hiu bestinya kepiting. Thank you for everything. Oke, acara kami tutup ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Malam, terima kasih, terima kasih. Malam.